Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Fitria Sugiharti di pertemuan minggu ketiga. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi logaritma yang merupakan materi lanjutan dari bentuk pangkat dan bentuk akar yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Adapun di sini pengalaman belajar yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini diantaranya adalah 1. Kalian mampu untuk menentukan nilai logaritma. 2. Kalian mampu menerapkan sifat-sifat logaritma. Dan yang ketiga adalah kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma. Sebelum kita masuk pada materi logaritma, kita akan mengingat kembali beberapa bagian materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama di sini adalah bentuk pangkat. Ibu di sini mempunyai sebuah contoh bentuk pangkat, ada 5 pangkat 3 sama dengan 125. Di mana di sini 5 merupakan basis atau bilangan pokok, sementara 3 merupakan pangkat. Jadi, Ibu ulang lagi, terdiri dari 2 bagian, ada basis dan ada pangkat. Berikutnya, di sini ada bentuk pangkat negatif, A pangkat negatif N. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi pangkat positif, menjadi 1/A pangkat N. Jadi negatifnya hilang, tapi bentuknya menjadi pecahan. Yang ketiga, ini adalah bentuk pangkat pecahan yang diperoleh dari bentuk akar. Akar pangkat N dari A pangkat M, jika kita ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat, maka dia menjadi A pangkat M dibagi pangkat N. Ibu ulang, A pangkat M per N. Jadi pangkat yang di dalam akar dibagi dengan pangkat yang di luar akar. Oke, kita masuk ke sini ke materi pokok. Kita mulai dari definisi logaritma. Logaritma merupakan inverse dari bentuk pangkat. Jadi kaitannya erat sekali antara logaritma dengan bentuk pangkat. Di sini ada bentuk pangkat A pangkat C sama dengan B. Bentuk pangkat ini dibuat menjadi bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C. Di mana di sini A adalah bilangan pokok atau basis. Jadi ini A adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian B adalah numerus dan C adalah hasil logaritma. Jadi C di sini dalam bentuk pangkat dia menjadi pangkatnya. Dalam logaritma C ini adalah nilai logaritmanya. Oleh karena itu, mencari nilai logaritma berarti mencari nilai pangkat dari sebuah bilangan tertentu. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai logaritma. Contoh nomor 1, 2 log 8 sama dengan titik-titik. Nah, kita akan cari nilai dari 2 log 8. Kalau kita kembali ke bentuk asal, bentuk pangkat, maka arti dari 2 log 8 ini adalah 2 pangkat berapa sama dengan 8. Nah, C ini yang kita cari nilainya. 2 pangkat berapa sih sama dengan 8? Karena 2 pangkat 3 adalah 8, maka dengan otomatis bahwa
nilai dari 2 log 8 adalah 3. Jadi nilai pangkat dari 2. Ngerti ya? Ibu contohkan lagi. Untuk nomor 2-nya, 5 log 25. Berapakah nilai dari 5 log 25? Artinya, kita mencari 5 pangkat berapa sama dengan 25. Tentu saja karena 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka nilai 5 log 25 adalah 2. Paham sampai di sini? Ayo kita coba lagi. Contoh 3, 3 log 1/9. Sama kita buat dulu misalkan 3 pangkat berapa sama dengan 1/9. Tadi sudah Ibu bahas, jika dia bentuknya pecahan, maka pangkatnya adalah pangkat negatif. 3 pangkat berapakah sama dengan 1/9? Karena nilai 3 pangkat min 2 adalah 1/9, maka nilai logaritma dari 3 log 1/9 adalah negatif 2. Bagian keempat, 2 log 1/32. Nah, bentuknya ini pecahan lagi. Artinya 2 pangkat berapa? Sama dengan 1/32. Oke, karena 2 pangkat min 5 adalah 1/32, maka nilai 2 log 1/32 adalah negatif 5. Oke, itu contoh-contoh yang sudah Ibu berikan untuk bisa menentukan nilai dari logaritma. Kita lanjutkan dulu materinya. Di sini ada sifat-sifat logaritma agar lebih fokus karena cukup banyak ini yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Kita mulai dari sifat yang pertama. A log B kali C. Ini sama dengan atau dapat dibuat bentuknya dalam bentuk A log B ditambah A log C. Jadi kalau kali dia jadi tambah atau plus. A log B kali C dibuat menjadi A log B ditambah A log C. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai 3 log 81 ditambah 3 log 1/27. Di sini kita harus perhatikan baik-baik bahwa syaratnya adalah bilangan pokoknya atau basisnya itu harus sama. Di sini kita lihat 3 log 81 ditambah 3 log 1/27. Bilangan pokoknya sama, 3. Maka di sini kita buat dalam bentuk perkalian. Tambah jadi kali 3 log 81 dikali 1/27. Ini kita kalikan dulu, kemudian dibagi 27, hasilnya adalah 3 log 3. 3 log 3 berapa nilainya? 3 pangkat berapa sama dengan 3? Jawabannya adalah 1. Jadi hasil logaritmanya sama dengan 1. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Nah, ini untuk pengurangan. Jika A log B dikurang A log C, maka tanda kurang ini dia bentuknya menjadi bagi. A log B per C. Oke, sama syaratnya di sini bilangan pokoknya dia harus sama. Kita perhatikan di sini. Tentukan nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Bilangan pokoknya semua sama 2. Hati-hati ada plus, ada min. Ada tambah, ada kurang. Maka di sini kita gunakan dua sifat yang sudah kita pelajari. Yang plus jadi kali,
2 log 24 dikali 3, Ibu ulang, yang plus jadi kali, yang min atau kurang dia jadi bagi. Sehingga 2 log 24 kali 3 dibagi 9. 2 log 72 per 9. Berapa 72 per 9? 2 log 8. Berapa 2 log 8? Artinya 2 pangkat berapa sama dengan 8? Adalah 2 pangkat 3. Maka nilai logaritmanya adalah 3. Lanjut ya. Sifat yang ketiga, ini berkaitan dengan pangkat. A log B pangkat M sama dengan, nah ini pangkatnya kita tarik ke depan. M kali A log B. Jadi sekali lagi pangkatnya tarik ke depan menjadi M kali A log B. Masih sifat perpangkatan, ini A pangkat N log B pangkat M. Nah, ini kita buat menjadi M dibagi N dikali A log B. Jadi kita pisahkan dulu, kita ambil pangkatnya dulu. Pangkat yang di belakang dibagi dengan pangkat yang di depan. M per N dikali A log B. Masih ada sifat bentuk pangkat. Nah, ini kalau bentuknya A pangkat N log B, maka sama dengan B ini kita anggap dia adalah B pangkat 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 1 per N, tetap ya yang di depan dibagi, maaf yang di belakang dibagi dengan yang di depan. 1 per N dikali A log B. Jadi yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma pangkat ada 3 buah sifat ya. Kita lihat contohnya. Jika nilai 3 log 5 sama dengan X, maka berapakah nilai dari 9 log 625? Kita perhatikan di sini 9 log 625, kita akan ubah bentuknya menjadi 3 log 5, karena ini yang diketahui. 9 kaitannya dengan 3. Oke, ini adalah kelipatan, pangkat. Kita ubah menjadi 9 ini adalah 3 pangkat 2. Yang 625 sama, dia kelipatan 5. 625 kita buat menjadi 5 pangkat 4. Jadi 9-nya jadi 3 pangkat 2, 625-nya jadi 5 pangkat 4. Nah, kembali lihat sifat yang kedua. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Maka ini keluarkan pangkatnya. Pangkat yang di belakang dibagi pangkat yang di depan. Menjadi 4 per 2 kali 3 log 5. 4 per 2 adalah 2, sementara 3 log 5 adalah X. Maka nilainya adalah 2X. Oke. Kita lanjut. Ini adalah bentuk perkalian. Ya, perkalian berurutan A log B kali B log C. Anda perhatikan baik-baik di sini, dia berkelanjutan ya, B ketemu lagi dengan B. Maka kita sederhanakan menjadi A log C. Jadi dari depan langsung tarik ke yang paling bagian belakang. A log C. Contoh soalnya. Nilai dari 3 log 5 dikali 25 log 9 adalah, nah karena waktunya di sini hanya 15 menit ya untuk videonya, maka bagian ini akan Ibu bahas pada video berikutnya. Ya, tetap semangat belajar ya.